warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Hai, perkenalkan nama saya Elisa Cinela Mesokleba, NIM C1E125012, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Runi Mayanti, SSI, M. Hum. Sebelum kita membahas materi tentang fungsi dan kedudukan bahasa, kita harus mengetahui apa itu bahasa. Bahasa adalah sistem perlembangan yang digunakan secara timbal balik yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Tanpa bahasa, manusia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Orang yang tidak bisa berbicara atau orang bisu biasanya menggunakan isyarat. Isyarat tidak termasuk dalam bahasa karena isyarat menggunakan simbol, ekspresi wajah, dan teknik gerakan. Sedangkan bahasa adalah ucapan yang diucapkan. Fungsi utama bahasa ialah untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan interaksi antar sesama manusia. Bahasa ialah alat komunikasi yang paling mendasar yang dimiliki manusia melalui kemampuan alamiahnya untuk berinteraksi dan dengan orang lain. Karena sejak anak-anak, kemampuan pertama yang diajarkan orang tua kepada anaknya adalah komunikasi. Contoh kalimat yang diajarkan orang tua pertama kali kepada anaknya itu adalah ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Dalam buku Ensiklopedia Ilmu Sosial dijelaskan bahwa terdapat 3 unsur yang menunjukkan bahwa bahasa begitu terkait dengan perkembangan budaya, yaitu 1. Bahasa sebagai unsur budaya, 2. Bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial, 3. Bahasa sebagai simbol budaya suku bangsa. Dan semuanya itu, fungsi bahasa ialah bentuk lambang yang dapat dipahami dan ditafsirkan oleh orang lain. Menurut Ernest Cassirer, bahasa ialah suatu sistem simbol yang membedakan manusia dengan binatang. Dan bahasa inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, sekarang kita akan masuk pada inti materi kita, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang berarti bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang dimaksud dengan bahasa resmi kenegaraan ialah bahasa yang diresmikan pada tahun 1928 Oktober tanggal 28 di Hari Sumpah Pemuda dan digunakan pada naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, mulai saat itu bahasa Indonesia dipakai dalam upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat dalam pengantar dunia pendidikan. Nah, dalam bentuk apa itu? Ya, dalam bentuk guru menerangkan materi kepada siswanya dan dosen menerangkan materi pada mahasiswanya. 4. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan dan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Hubungan antara badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Contohnya, sosialisasi dan pengumuman. Semuanya itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar masyarakat dapat memahami dan mengerti. 5. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional. Ilmu dan teknologi seperti buku, majalah, buku populer, majalah ilmiah maupun media cetak
Semuanya itu harus menggunakan bahasa yang baik agar dapat dimengerti. Demikian materi yang saya bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua.